Pemirsa, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 yang mensyaratkan pencairan jaminan hari tua di usia 56 tahun menuai kontroversi. Ratusan buruh di Jakarta serta Makassar menggelar unjuk rasa untuk memprotes aturan ini. Tak hanya itu, perwakilan buruh juga akan menggugat aturan Permenaker tersebut lantaran dianggap merugikan buruh. Lantas seperti apa prosedur yang tepat untuk menggugat aturan itu dan akankah aturan Permenaker ini direvisi mengingat begitu banyak yang menolak? Baik, saat turun ke jalan tadi memang buruh mengungkapkan, menyerukan bahwa meminta Menteri Ketenagakerjaan yaitu Ibu Isa Faudiah atau Ibu Ida Fauzia ini untuk bisa mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, setidaknya diberikan waktu selama 2 minggu ke depan. Kemudian juga rencananya dalam pekan ini akan mengajukan gugatan, mem-PT-UN-kan Permenaker tersebut. Bisakah hal itu, efektifkah hal itu untuk bisa mencabut pemberlakuan dari Permenaker ini? Tapi sebelumnya saya juga mungkin bisa berikan informasi ke Anda pemirsa bahwa pada hari Senin kemarin ada karyawan yang tinggal di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini juga telah melakukan gugatan terhadap Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 2 Tahun 2022 ini, dan gugatannya ini dilayangkan ke Mahkamah Agung, ke MA. Tepatkah gugatan ini? Nanti kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah hadir di samping saya. Yang pertama adalah Mas Ferry Amsari selaku pengamat hukum PT-UN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ferry. Malam, Mbak Putri. Kemudian juga sudah terhubung dengan kita via daring, yaitu Mbak Nining Elitos yang juga akan memberikan informasi kepada kita hingga saat ini bagaimana suara buruh. Apakah yang diinginkan para pekerja, para buruh ini. Dan juga sudah terhubung dengan kita, yaitu Pak Lukman Edy, selaku politisi PKB. Saya akan menyapa terlebih dahulu Mbak Nining Elitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Mbak. Baik, sehat. Cuma Alhamdulillah. perasaannya saja yang sedang tidak sehat. Saya pahami itu, Mbak. Saya betul-betul mengerti apa yang dirasakan Mbak Nining dan semua pekerja sepertinya. Dan juga Pak Lukman Edy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Lukman Edy. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama mungkin saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu terhadap Mbak Nining Elitos. Mbak Nining, apakah tadi juga sudah mengetahui hasil dari pembicaraan antara kaum buruh ataupun rekan-rekan buruh yang melakukan aksinya saat bertemu dengan Ibu Menteri Tenagakerja? Apa yang dihasilkan dari pertemuan ini, Mbak Nining? Kebetulan saya lagi dari luar daerah, Sumatera gitu ya, sekarang dalam posisi perjalanan untuk masuk ke Jakarta. Memang beberapa hari ini kami ketika bertemu dengan kaum buruh di berbagai macam daerah sangat disayangkan satu kebijakan yang memang semakin menunjukkan tidak berpihakannya kepada kaum buruh, di mana di masa pandemi 2 tahun yang lalu Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan sangat memukul kaum buruh, kemudahan melakukan pemutusan hubungan kerja, upah yang semakin rendah gitu ya, terus kemudian tidak memiliki kepastian kerja dengan sistem kerja outsourcing dan kontrak, ditambah lagi kita dikagetkan oleh pihak pemerintah mengeluarkan Permenaker 02 tahun 2022, di mana permen itu adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Prinsip-prinsip dari Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah bagaimana mengelola uang publik khususnya kaum buruh dan masyarakat secara keterbukaan, efektivitas, kehati-hatian, termasuk juga bagaimana melakukan peningkatan kesejahteraan untuk rakyat. Bukan kemudian membuat satu kebijakan yang semakin menjauhkan persoalan kesejahteraan dan menyulitkan bagi kaum buruh, di mana negara diberikan kewenangan untuk mengelola uang dari kaum buruh dan rakyat, tapi justru sangat disayangkan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hari ini adalah sangat tidak partisipatif, sangat tidak melibatkan apa yang menjadi kepentingan kaum buruh dan publik hari ini. Baik, Pak Lukman Edy mungkin bisa diberikan tanggapan karena kebijakan ini dinilai oleh kaum pekerja, kaum buruh ini memang tidak berpihak kepada buruh, bahkan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip jaminan sosial yang seharusnya memberikan perlindungan. Silakan, Pak. Pak Lukman Edy bisa mendengar suara saya? Oh, saya? Iya, silakan. Mohon maaf, tadi terputus. Ya, saya kira saya memandangnya pada sisi yang lain ya, sisi substansi dari keluarnya Permenaker ini. Yang jelas
anggapan bahwa pemerintah itu membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan buruh, saya kira itu tidak benar ya. Pastilah pemerintah itu berpikir keras untuk terus meningkatkan peran serta, meningkatkan campur tangan negara terhadap kesejahteraan buruh, seperti apa yang dilakukan pemerintah juga terhadap komponen-komponen yang lainnya ya. Itu bahagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai atas nama negara yang merupakan amanah dari konstitusi, yaitu memberikan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, berkenaan dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, kan macam-macam ya. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah bertentangan dengan PP. Ini tidak sesuai dengan spirit kaum buruh sekarang. Saya kira ini perlu diluruskan. Karena apa? Karena kan pada dasarnya Permenaker ini adalah implementasi derivasi dari undang-undang itu sendiri, undang-undang SDSN. Yang dulu ketika awal-awal undang-undang SDSN ini hadir, ya, itu belum ada program pemerintah sebagai buffer atau sebagai penyangga ketika misalnya buruh itu mengalami PHK atau buruh itu mengalami pemutusan kerja, apalagi di tengah situasi pandemi misalnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu lahirnya Permen nomor 2 tahun 2022 ini khususnya berkenaan dengan pasal tentang usia buruh yang menerima JHT atau boleh menerima JHT, itu kan bagian dari upaya kita semua secara komprehensif, pemerintah juga secara komprehensif untuk mendudukkan semua permasalahan itu pada tempatnya masing-masing. Nah, ketika ada persoalan misalnya ada PHK atau buruh itu mengalami pemutusan kerja karena pandemi ini, pemerintah menyiapkan penyangganya, ya, dalam bentuk JKP, ya. Ya, JKP itu kan penuh juga dengan program pemerintah ini penuh dengan edukasi juga kepada buruh-buruh yang masih produktif tapi kemudian mengalami pemutusan kerja misalnya seperti itu, ya. Dan melalui JKP, program JKP juga buruh bisa mengakses banyak program-program lain yang sifatnya adalah jaring pengaman sosial. Nah, sementara hak buruh untuk jaminan hari tuanya itu tidak dihilangkan, ya. Nah, kalau misalnya JHT-nya itu diambil sekarang, siapa yang bertanggung jawab nanti ketika buruh itu berumur 56 tahun atau sudah tua gitu ya. Maksudnya itu saya kira ini adalah upaya pemerintah untuk melengkapi semua kewajiban-kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungan dan tanggung jawab kepada masyarakat khususnya kaum buruh. Saya kira begitu. Baik, Mbak Nining Elitos mungkin bisa diberikan tanggapan. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman Edi, sebenarnya ada kok penyangga lain bagi mungkin para pekerja buruh yang menjadi korban PHK, ada yang namanya JKP, masih ada jaring pengaman lainnya, sehingga JHT-nya ini disimpan untuk nanti menjadi jaminan saat di usia tua. Iya, perlu saya luruskan dulu. Apa yang dikatakan oleh pemerintah itu sangat bertolak belakang. Kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Artinya dia cacat formil. Dia tidak boleh mengeluarkan kebijakan secara strategis. Dan syaratnya pun itu JKP itu adalah harus keanggotaan minimal 12 bulan. Yang selanjutnya, makanya saya bilang betul negara seolah-olah membuat jaminan sosial gitu ya. Tapi harus dilihat prinsip-prinsip jaminan sosialnya. Itu yang sejak dari awal saya katakan tadi. Artinya itu tidak menyentuh apa yang menjadi persoalan yang kemudian menjadi persoalan pokok masyarakat hari ini. Di mana masyarakat seringkali kehilangan pekerjaan ketika masa pandemi, begitu banyak buruh korban PHK, begitu banyak buruh dirumahkan, mereka tidak mendapat haknya. Bagaimana persoalan perlindungannya selama ini? Terus kemudian kita bisa lihat realitanya ketika kaum buruh berjuang untuk mendapatkan bagaimana hak-haknya saja itu sangat sulit. Bayangkan ketika buruh menjadi buruh outsourcing, alih daya kontrak dalam
3 tahun, 5 tahun, oke lah dia bisa bekerja dalam 5 tahun kembali. Tapi harus menunggu 56 tahun, selama ini upah buruh tidak bisa mencukupi bagaimana kebutuhan pokok mereka gitu ya, apalagi biaya pendidikan. Sehingga jaminan hari tua itu adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh kaum buruh selama ini. Kalau dikatakan bahwa ada penyiapan pensiun, ingat di jaminan sosial nasional itu ada 5 program. Pertama tentang jaminan pensiun, kedua tentang jaminan kematian, kesehatan, yang selanjutnya adalah tentang jaminan hari tua. Nah, sedangkan pensiun pun itu kan semua berdasarkan iuran yang wajib yang dilakukan oleh kaum buruh. Nah, pertanyaan kita ketika negara, satu badan penyelenggara negara diberikan untuk melakukan mengelola uang publik gitu ya, gitu, yang mayoritas hari ini terus kemudian dibuatkan satu kebijakan yang sangat sepihak dan itu tidak pernah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan kemudian untuk mencari jalan keluar ketika ada satu regulasi kan gitu. Nah, saya melihatnya pertama tadi saya katakan bahwa pemerintah mengeluarkan hari ini sangat bertentangan dengan prinsip SJSN itu sendiri, artinya bertolak belakang gitu ya kalau dikatakan hal seperti itu. Kalau pemerintah bicara tentang persoalan untuk menjamin rakyatnya bagaimana, seharusnya buat dong jaminan bagaimana pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbeda ketika di negara maju, mereka bisa, uang gaji mereka bisa untuk tabungan. Sedangkan di Indonesia, habis gajian tanggal 5 mereka kesusahan dan kesulitan. Jadi pemerintah seringkali kita kritik gitu ya, buatlah kebijakan yang memang partisipatif, terbuka dari awal. Jangan kemudian selalu melahirkan kebijakan diam-diam ketika kita sudah cek dan kemudian itu menjadi persoalan ternyata bagi rakyat mayoritas. Baik Mbak Nining, nanti mungkin juga bisa ditanggapi oleh Pak Lukman Edi, tapi sebelumnya saya ingin Mas Ferry juga bisa berikan tanggapan. Prinsip ini bersalahan ataupun juga menyalahi prinsip dari sistem jaminan nasional sosial, jaminan sosial nasional. Kemudian juga tadi ada dikatakan sempat disinggung juga oleh Pak Lukman Edi, apakah memang bertentangan dengan PP? Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini, Mas Ferry. Problematika terkait pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah diputus Mahkamah Konstitusi ya, bahwa partisipasi publik sangat penting. Nah, bayangkan ini terkait uang dari buruh pekerja ya, lalu pembentukannya tidak diikutsertakan pembahasannya secara mendalam dan secara baik kepada teman-teman buruh. Jadi tentu saja akan timbul kritik dan masalah. Kalau kita lihat dari ilmu perundang-undangan, bahkan kalau dilihat Undang-Undang SJSN ya, Undang-Undang 40 maupun PP 60, ada pengaturan-pengaturan yang berbeda di dalam Permenaker ini. Dan di titik itu tentu akan timbul pertanyaan, apakah Undang-Undang SJSN mendelegasikan kepada Permenaker untuk menentukan batas penerimaan dana JHT dengan usia tertentu atau tidak? Apakah PP 60 mengatur hal yang berbeda dengan Permenaker? Kalau ternyata berbeda, wajar saja ini dipertanyakan. Artinya Permenaker mencoba melampaui batas yang sudah ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi. Jika kemudian ini bermasalah, bukan tidak mungkin ini akan diuji ke Mahkamah Agung dan bisa berdampak Permenaker ini dibatalkan. Baik. Ketiga, ada hal yang sangat penting bahwa hal-hal yang berkaitan dengan buruh, kesejahteraan pekerja dan segala macamnya kan sudah diperintahkan oleh mahkamah untuk ditunda pembentukan peraturan pelaksananya. Kalau Permenaker ini bagian dari peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja atau kesejahteraan buruh, mestinya memang tidak layak diterbitkan. Baik, tidak layak diterbitkan. Pak Lukman Edi bagaimana tanggapannya? Termasuk dikatakan tadi ini kok kebijakan diam-diam, tidak partisipatif. Nanti mungkin Pak Lukman Edi kita akan jeda sejenak. Setelah jeda mungkin baru bisa diberikan tanggapan, termasuk Permenaker ini juga dinilai melampaui peraturan yang lebih tinggi. Sesaat lagi Pak, kami sudah kembali.